Baiklah, anak-anakku yang Pak Guru banggakan. Pada kesempatan kali ini, Pak Guru akan menyampaikan tentang materi tag cerita fantasi atau tag imajinasi. Mengidentifikasi unsur cerita fantasi, bahwa cerita fantasi ini yang pertama ini mengandung keajaiban, keanehan ataupun kemisteriusan. Karena cerita fantasi ini mengungkapkan aspek-aspek yang supernatural ya, atau sesuatu yang misterius, gaib ataupun yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Nah, kemudian teks fantasi ini disebut sebagai bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman dan kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi ataupun rekan belaka. Jadi sifatnya ini adalah fiksi, sesuatu yang tidak terjadi dalam dunia nyata. Nah, kemudian ciri umum cerita fantasi yang pertama, cerita fantasi mengandung keajaiban. Kemudian cerita imajinasi memiliki ide cerita, cerita imajinasi menggunakan lintas ruang dan waktu. Tokoh dalam cerita imajinasi unik atau memiliki kesaktian. Cerita imajinasi bersifat fiksi, hayalan dan kemudian penggunaan bahasa dalam cerita fantasi atau imajinasi. Nah, unsur intrinsik cerita fantasi ataupun cerita imajinasi ini yang pertama adalah tema. Tema adalah ide pokok atau pikiran pokok atau gagasan utama yang ingin diciptakan oleh seorang penulis dalam cerita imajinasi. Kemudian yang kedua adalah latar berkaitan dengan latar waktu, latar tempat, ataupun latar suasana. Nah, latar waktu ini bisa waktu pagi, siang, ataupun sore. Kemudian latar tempat berkaitan dengan eh, berada di hutan ataupun di rumah. Kemudian latar suasana bisa suasananya membahagiakan ataupun menegangkan. Kemudian yang selanjutnya adalah penokohan. Penokohan ini adalah berkaitan dengan tokoh yang ingin dihadirkan. Tokoh ini dibagi menjadi dua, ada tokoh baik dan tokoh jahat ataupun disebut sebagai protagonis atau tokoh. Kemudian ada juga tokoh jahat atau disebut dengan antagonis. Kemudian ada juga tokoh tritagonis ya. Kemudian yang keempat adalah sudut pandang. Sudut pandang ini adalah sudut pandang orang pertama, orang ketiga ataupun sudut pandang campuran. Nah, sudut pandang orang pertama ini seperti apa? Misalnya seorang penulis ingin hadir dalam tulisannya menjadi tokoh, maka dengan menggunakan kata ganti aku. Di situ adalah sudut pandang orang yang pertama. Kemudian yang selanjutnya adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penulis ya. Pesannya apa? Ya, misalkan agar kita tidak durhaka, agar kita tidak berbohong, ataupun agar kita belajar giat untuk mencapai cita-cita. Maka pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penulis dalam cerita fantasi. Kemudian alur ini adalah rangkaian peristiwa. Alur ini adalah rangkaian peristiwa atau urutan peristiwa yang menciptakan sebuah rangkaian yang dialami oleh seorang tokoh terhadap kejadian-kejadian dalam cerita. Alur ini ada alur maju, ada alur mundur dan juga alur campuran. Nah, kemudian yang berikutnya adalah atau yang terakhir adalah konflik. Konflik adalah permasalahan yang muncul dalam cerita fantasi ini. Nah, maka cerita ini akan memunculkan konflik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah unsur-unsur ekstrinsik dalam cerita imajinasi. Yang pertama adalah bahasa. Jadi bahasa ini juga akan memengaruhi bahasa yang digunakan mungkin dalam percakapannya, dalam penggunaan bahasa tulisnya yang berupa teks ini dipengaruhi oleh seorang penulisnya ya. Bahasa yang digunakan oleh seorang penulis. Kemudian yang berikutnya adalah latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang ini berkaitan dengan seseorang, misalnya seorang dokter dia akan menceritakan tentang kesehatan, atau seorang petualang atau pemanjat tebing dan lain sebagainya, ataupun seorang guru dia akan membuat sebuah cerita berkaitan dengan dunia pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi lah. Nilai-nilai yang terkandung ini bisa berupa
nilai keagamaan, nilai sosial budaya dan adat istiadat juga bisa dimunculkan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita imajinasi. Kemudian langkah-langkah menulis cerita imajinasi, yang pertama adalah membaca cerita imajinasi dengan seksama, jadi dibaca dengan seksama. Kemudian yang kedua menentukan peristiwa yang terdapat dalam sebuah cerita. Jadi peristiwanya, urutan peristiwa atau alurnya dicatat atau diperhatikan dengan seksama. Kemudian yang ketiga adalah mengembangkan peristiwa-peristiwa itu menjadi sebuah cerita dengan kalimat-kalimat sendiri. Jadi nanti kalimat-kalimatnya dibuat sendiri ya dengan menggunakan kalimat-kalimat sendiri. Kemudian struktur teks imajinasi ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah orientasi. Orientasi ini pengenalan waktu, tempat, dan tokoh. Jadi di awal sebuah cerita bisa yang dimunculkan adalah waktunya dulu, tempatnya, ataupun tokohnya. Jadi pengenalan-pengenalan dulu. Kemudian setelah itu akan muncul permasalahan atau yang disebut dengan komplikasi. Nah, permasalahan-permasalahan yang muncul dalam cerita imajinasi ini adalah berupa konflik yang dialami oleh tokoh, baik mungkin karena dengan permasalahan dengan tokoh-tokoh lain ataupun konflik batin yang dialami oleh tokoh itu sendiri. Kemudian yang berikutnya atau yang terakhir adalah resolusi. Resolusi ini berkaitan dengan penyelesaian masalah ya. Resolusi ini penyelesaian masalah atau permasalahan, bagaimana cara menyelesaikannya dari permasalahan yang muncul pada bagian komplikasi. Kemudian bahasa cerita imajinasi yang pertama adalah penggunaan kata ganti. Jadi ini adalah penggunaan kata ganti aku sebagai kata ganti orang pertama. Kemudian kata ganti iya dan lain sebagainya. Kemudian mencerap panca indera. Jadi ada panca indera yang berkaitan sesuatu yang dilihat, seolah dilihat, digambarkan dalam sebuah cerita imajinasi. Kemudian penggunaan makna kias. Makna kias ini berkaitan dengan majas biasanya, dengan penggunaan bahasa-bahasa yang seolah-olah ini lebih agar melebih-lebihkan. Jadi makna-makna kias agar kalimat-kalimat yang dimunculkan ini akan lebih indah ataupun lebih baik. Kemudian yang berikut adalah kata sambung pada urutan waktu ya, pada suatu hari dan lain sebagainya. Kemudian urutan-urutan waktu ini lalu dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya adalah penggunaan ungkapan rasa keterkejutan. Wah, luar biasa dan lain sebagainya. Biasanya digunakan dengan tanda seru. Kata-kata yang menyatakan keterkejutan. Kemudian yang berikutnya adalah dialog ataupun kalimat langsung. Jadi di sini ada dialog ataupun kalimat langsung dengan diciri I berupa tanda petik 2 di awal dan di akhir kalimat. Ini adalah merupakan ciri kalimat-kalimat langsung dalam teks cerita fantasi. Mudah-mudahan kita semua bisa menerima pembelajaran ini walaupun dalam kondisi kita tidak bisa bertatap muka, tetapi tetap semangat dan juga jangan menyerah ya. Mudah-mudahan apa yang tadi Pak Guru sampaikan bisa diterima dan bisa dipelajari. Jangan lupa di buku-bukunya dibaca ya, jangan lupa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa.